Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjia Sahrin dengan NIM 1314211097. Baik, saya akan memaparkan materi tentang konsep dan ruang lingkup administrasi pembangunan. Langsung saja, administrasi pembangunan. 1. Pengertian administrasi. Administrasi adalah seluruh kegiatan mulai dari pengaturan hingga pengurusan segala halnya yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Administrasi tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja karena membutuhkan kerjasama antar dua orang atau lebih. Administrasi sendiri pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang berkembang pada awal abad ke-19. Dengan semakin berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan, administrasi pun juga ikut berkembang hingga pada akhirnya banyak diaplikasikan untuk memenuhi kebutuhan di berbagai negara di dunia. Menurut Bintoro Djokroami Jojo, pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi pembangunan bangsa, wawasan lingkungan, dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Berikut teori-teori pembangunan. 1. Teori pembangunan sebelum kemerdekaan. 2. Teori evolusi. 3. Teori struktural operasi. Dari penjelasan sebelumnya bahwa administrasi pembangunan merupakan proses pengendalian usaha oleh negara pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Kedua, ruang lingkup administrasi pembangunan. Secara umum ada dua fungsi administrasi pembangunan, yaitu pembangunan administrasi dan administrasi di bidang pembangunan. Kedua fungsi ini saling berhubungan dan saling melengkapi dalam proses pembuatan kebijakan. Jadi, di sini ada dua poin penting yang harus dibedakan, yaitu administrasi bagi pembangunan dan pembangunan di bidang administrasi. Berikut penjelasan singkatnya. 1. Administrasi bagi pembangunan. Administrasi bagi pembangunan memiliki arti bahwa administrasi dilakukan dari dan untuk pembangunan. Kedua, pembangunan administrasi berkaitan dengan pembaharuan administrasi sebagai tindak lanjut dari pembangunan administrasi adalah adanya perubahan birokrasi dengan unsur birokrasi harus bisa mendorong partisipasi masyarakat. Birokrasi seharusnya tidak berpihak kepada yang kuat namun lebih berorientasi kepada yang kurang berdaya. Birokrasi berperan dalam mengarahkan dan memberdayakan masyarakat. Birokrasi seharusnya terbuka dan bertanggung jawab. Fungsi administrasi pembangunan. Fungsi administrasi pembangunan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan dan program-program pembangunan yang pelaksanaan dilakukan secara efektif untuk kesejahteraan rakyat. Sekian, terima kasih. Itulah materi tentang konsep dan ruang lingkup administrasi pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.